Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Hasanah dari kelas 12 APL 2. Di sini saya mewakili dari kelompok saya dengan mempresentasikan hasil rangkuman materi dari kromatografi kertas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari kromatografi kertas, di mana kromatografi kertas yaitu suatu teknik metode analisis untuk memisahkan dan mengidentifikasi campuran yang bisa berwarna, terutama pigmen yang terdiri dari dua fasa, di antaranya yaitu fasa diam serta fasa gerak. Setelah itu, penemuan dan pengembangannya, di mana kromatografi kertas ditemukan pertama kali oleh Martry, Johnston, dan juga Gordon. Kromatografi kertas yaitu kertas mengabsorpsi air dari lingkungan sekitar. Air terdiri di lingkungan dalam bentuk kelembapan dan bertindak sebagai salah satu komponen dalam larutan pengelusi fase gerak. Air juga bertindak sebagai fase diam. Kromatografi kertas menggunakan sistem cair-cair. Kromatografi kertas sebenarnya digunakan untuk keperluan analitis dan termasuk dalam kelompok kromatografi planar, di mana pemisahannya menggunakan medium pemisahan dalam bentuk bidang. Umumnya bidang datar, yaitu bentuk kertas. Sastro Hamidito tahun 1991. Prinsip dasar atau kerja dari kromatografi kertas yaitu metode pemisahan dari substan menjadi komponen-komponennya yang bergantungan pada distribusi suatu senyawa pada dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Pelarut bergerak lambat pada kertas, komponen-komponen bergerak pada laju yang berbeda, dan campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Berbagai jenis pemisahan dengan kromatografi kertas dilakukan yang dikenal sebagai analisa kapiler, di mana metode ini sangat sesuai dengan kromatografi serapan dan kromatografi kertas sebagai perkembangan dari sistem partisi. Suryadharma tahun 2014. Salah satu zat padat yang dapat digunakan untuk menyokong fase tetap yaitu bubuk selulosa. Fase diam dan fase gerak untuk kromatografi kertas yaitu 1. Kertas serap sebagai fase diam, di mana fase diam pada kromatografi kertas adalah kertas serap yang sangat seragam dan fase geraknya adalah pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Selanjutnya, kertas yang banyak dipakai adalah kertas Whatman. Kertas Whatman nomor 4 mempunyai karakteristik mirip seperti nomor 1, tetapi memberikan efek 2 kali lebih cepat. Kertas-kertas yang lebih tebal pada nomor 3 biasanya digunakan untuk pemisahan jumlah yang lebih besar, karena dapat menampung lebih banyak cuplikan tanpa menaikkan area dari noda-noda mula. 2. Pelarut sebagai fase gerak, di mana fase gerak pada kromatografi kertas merupakan eluen berupa campuran yang terdiri dari satu komponen organik yang utama, air, dan berbagai tambahan seperti asam-asam, basa, atau reaksi-reaksi kompleks untuk membesarkan kelarutan dari berbagai senyawa atau untuk mengurangi yang lainnya. Pelarutan yang digunakan adalah pelarut yang memiliki kemurnian tinggi dan mudah menguap. Pelarut organik yang sering digunakan sebagai fase gerak diantaranya yaitu 1.
alkoholesana, 4. karbon tetraklorida, 5. benzena, 6. toluena, 7. kloroform, 8. dietil ether, 9. etil asetat, 10. aseton, 11. N-min-propanol, 12. etanol, 13. asetonitril, 14. metanol, serta yang 15 adalah air. Macam-macam kromatografi kertas, di mana di sini ada 3 poin. Di antaranya adalah kromatografi kertas menurun pada jenis ini. Pengembangan kromatogram adalah penurunan dengan membiarkan pelarut bergerak turun mengaliri kertas. Poin kedua yaitu kromatografi kertas menanjak di sini. Pelarut bergerak mendaki kertas kromatografi. Baik kromatografi kertas menurun maupun menanjak digunakan untuk pemisahan bahan kimia organik dan anorganik. Poin ketiga yaitu kromatografi kertas naik turun, merupakan gabungan kedua teknik di atas. Bagian atas kromatografi menanjak dapat dilipat pada sebuah roll di bagian atas bejana, dan aliran eluen akan menurun setelah melewati lipatan. 4. Kromatografi kertas radial disebut juga sebagai kromatografi sirkuler. Di sini digunakan kertas saring berbentuk lingkaran dan sampel ditotolkan di pusat kertas. Setelah noda mengering, kertas saring diletakkan horizontal di atas cawan Petri yang berisi pelarut, sehingga sumbu kertas tercelup ke dalam pelarut. Pelarut mengalir naik melalui sumbu dan komponen terpisah dalam bentuk zona-zona melingkar. 5. Kromatografi kertas 2 dimensi. Dalam teknik ini digunakan kertas berbentuk bujur sangkar. Sampel ditotolkan di salah satu sudut dan dikembangkan dengan sudut yang tepat sesuai arah aliran yang diinginkan. Manfaat atau kegunaannya dari kromatografi kertas, di mana kromatografi kertas khusus untuk pemisahan campuran yang memiliki sifat polar dan nonpolar. Dapat juga untuk pemisahan asam amino. Biasanya digunakan untuk membuat komponen organik dan biokimia pada urin manusia. Di bidang farmasi, kromatografi kertas yang digunakan untuk pemisahan hormon, obat, dan pengawet. Kadang-kadang juga digunakan untuk mengevaluasi komponen anorganik seperti garam dan material kompleks. Kelebihan dari kromatografi kertas diantaranya adalah tidak diperlukan peralatan yang teliti dan mahal, dapat diperoleh hasil yang baik walaupun dengan peralatan dan materi yang sederhana. Senyawa yang terpisah dapat dideteksi pada kertas dan diidentifikasi. Dan kekurangan dari kromatografi kertas diantaranya yaitu banyaknya permasalahan menyangkut cara pemasukan fase gerak, perambatan fase gerak, dan pengumpalannya, serta juga membutuhkan waktu lama, keterbatasan parameter senyawa yang diuji. Baik, di sini ada contoh alat dan keterangannya. Bisa kalian lihat di sini. Di sini sudah jelas alat dan keterangannya. Cara kerjanya, cuplikan yang mengandung campuran yang akan dipisahkan diteteskan atau diletakkan pada daerah yang diberikan tanda di atas sepotong kertas saring di mana ia akan meluas membentuk noda yang bulat. Bila noda telah kering, kertas dimasukkan dalam bejana tertutup yang sesuai dengan satu ujung, di mana tetesan cuplikan ditempatkan tercelup dalam pelarut yang dipilih sebagai fase gerak. Jangan sampai noda tercelup karena berarti senyawa yang akan dipisahkan
akan terlarut dari kertas. Pada pelarut bergerak melalui serat dari kertas oleh gaya kapiler dan menggerakkan komponen dari campuran cuplikan pada perbedaan jarak dalam arah aliran pelarut. Bila permukaan pelarut telah bergerak sampai jarak yang cukup jauhnya atau setelah waktu yang telah ditentukan, kertas diambil dari bejana dan kedudukan dari permukaan pelarut diberi tanda dan lembaran kertas dibiarkan kering. Jika senyawa-senyawa berwarna, maka mereka akan melihat sebagai pita atau noda yang terpisah. Jika senyawa tidak berwarna, harus deteksi dengan cara fisika maupun kimia, yaitu dengan menggunakan suatu reaksi-reaksi yang memberikan sebuah warna terhadap beberapa atau semua dari senyawa-senyawa. Bila daerah dari noda yang terpisah telah dideteksi, maka perlu diidentifikasi tiap individu dari senyawa. Metode identifikasi yang paling mudah adalah berdasarkan pada kedudukan dari noda relatif terhadap permukaan pelarut menggunakan harga Rf. Di sini ada 10 soal esai. Di antaranya yaitu 1. Menjelaskan pengertian kromatografi kertas. 2. Siapa penemu dari kromatografi kertas? 3. Bagaimana prinsip dasar kromatografi kertas? 4. Sebutkan pelarut organik yang sering digunakan sebagai fase gerak dalam kromatografi kertas. 5. Sebutkan jenis-jenis kromatografi kertas. 6. Jelaskan kromatografi kertas 2 dimensi. Yang ketujuh, tuliskan manfaat atau kegunaan dari kromatografi kertas. 8. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari kromatografi kertas. 9. Bagaimana cara kerja kromatografi kertas radial. Dan 10. Bagaimana cara mendeteksi suatu senyawa yang tidak berwarna menggunakan kromatografi kertas. Sekian dari saya. Bila ada kata maupun kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.